Tapi kan ini kayaknya enggak deh. Normal. Bisa jadi tuduhan ini tuh nggak bener ya. Yang Mas Baim itu gimana Mas Baim tanggapannya? Ya, kita omongin premier aja. Santai ya, dia pengen bahas premier aja. Sudah Paula, sudah insaf jadi pribadi lebih baik. Paula, coba ingatkan mantan kamu. Satrio sudah meninggoy karena sakit apa? Sudah cukup berbenah diri dah. Lalu, apakah orang positif B bisa memiliki keturunan tanpa menularkan ke pasangan maupun ke bayinya? Bisa, syaratnya adalah... Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Kali ini kita bakal ngebahas tentang Paula yang terkena HP ya, HP kita bilangnya HP aja. Ya beritanya beredar seperti itu ya, kasihan sih kalau beneran fitnah ya. Semoga nggak bener sih atas kejadian ini. Mari kita lihat para respon dari para kayak Baim Wong, terus ada juga komentar-komentar yang menyakitkan. Mari kita reaksi bareng-bareng. Buat temen-temen yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya yang udah klik tombol subscribe. Jangan lupa juga untuk melakukan pembelian headset Beseus teman-teman. Headset Beseus ini bener-bener gokil sih. Saya punya headset yang dari brand lain lah ya. Nih, brand ini kalau ini ya agak capek gitu nempel di telinga, dan karena dia nutupin banget telinga kita kayak budek aja gitu, capek juga gitu kan nutupin gendang telinga kita. Kalau ini dia masih ada selanya tuh ya. Ini bagus banget asli demi apapun. Saya udah pakai ini selama seminggu buat saya ngedit. Suaranya bener-bener jos banget. Linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Gokil. Yang pengen beli langsung aja. Oke, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, kita dengerin isu beritanya seperti apa. Miris, perihal penyakit Paula dibuka oleh kuasa hukum. Ya, kita dengerin dulu. Salah satu hal yang membuat aku juga sangat kaget, miris, dan juga prihatin terkait dengan media sekarang banyak sekali membahas terkait dengan statement dari kuasa hukumnya Baim Wong yang bilang bahwa Paula itu saat ini sedang menderita penyakit yang kritis yang tidak bisa disembuhkan. Nah, sekarang kita akan baca nih, ada banyak yang beredar yang diduga ini adalah salah satu salinan hasil putusan sidang mereka. Kasihan sebenarnya, cuman apakah ini benar atau tidak? Karena Paula pun hari ini juga sudah memberikan keterangan terbaru. Kita bahas dulu yang beredar pertama, teman-teman. Cuplikannya, potongannya begini. Menimbang bahwa pemohon mengkhawatirkan anak-anak diasuh termohon karena terkait dengan masalah kesehatan termohon berdasarkan bukti P86 berupa surat balasan dari Rumah Sakit Keramat 128 yang menyatakan Dr. Profesor Zubairi Jurban tidak dapat menghadiri persidangan karena rahasia rumah sakit dan bahwa ada perjanjian dengan pasien serta keterangan saksi Teku Zaki Anwar dan Putri Nuriski Mayang binti Joni Jailani mengenai pemeriksaan kesehatan termohon sebelum menikah yang menyatakan termohon dinyatakan positif. Penyakit yang ada 3 huruf, teman-teman. Sebenarnya kita bahas dulu terlepas ini benar atau salah ya. Penyakit yang disebutkan di sini yang 3 huruf tersebut itu sebenarnya kita lihat sekarang sudah nggak lagi mematikan ya. Karena dibandingkan dengan penyakit diabetes itu jauh lebih parah. Kalau yang memiliki penyakit ini itu tidak segampang itu tertular. Cuma kan stigmanya di masyarakat masih tinggi banget, masih buruk banget ya. Ada yang bilang nanti kena nyamuk, nanti noda merahnya kena ke sana bisa ketularan dan sebagainya. Padahal nggak sama sekali. Jadi kalau dia mengkonsumsi obat tertentu bisa tiap hari, itu nggak bakal menularkan. Bahkan mohon maaf nih, seandainya ada hubungan suami istri pun, asal dilakukan dengan cara yang benar itu pun tidak akan menular sebenarnya. Cuman karena stigmanya gitu loh yang negatif, dan ini berhubungan juga dengan hal-hal yang takutnya malah nggak berhubungan dengan kasusnya. Aku prihatin ya kalau memang betul ini adalah beneran. Harusnya nggak boleh juga disebarkan sih untuk bagian media. Sangat disayangkan ya. Oke, kita lihat dari komentar netizen. Ini nih kasus yang beredar ya. Kalau Paula memang kena HP, disensor dulu.
sebelum menikah, Baim dan anak-anaknya ya pasti tertular lah. Gak masuk akal banget, kejam banget si Baim itu. Ya kan, kenapa mau sama orang positif gitu? Oh ya, katanya si Baim nikahin Paula. Ini saya gak tahu dapat statement dari mana, tapi saya pernah baca juga statement ini atau pernah dengar di mana Baim nikahin Paula dan Paula di situ udah terkena penyakit gitu statementnya. Secara gimana pun gak masuk akal gitu. Apalagi udah punya anak gitu, tapi nggak terkena penyakit itu. Apa kenanya baru-baru ini atau emang sudah lama, itu belum jelas sebenarnya kabarnya ya. Dokternya udah keberatan, tapi pengacara sama Baim expose, bisa dituntut tuh. Baim manusia paling ya sangat disayangkan sih ini berita-berita ini disebar ya, di mana masa-masa Paula itu lagi terpuruk-puruknya nih. Kalau aku dengerin di podcastnya Denny Sumargo, kita kemarin udah ngebahas di podcast Denny Sumargo, itu dia nggak mau putus sebenarnya teman-teman ya. Nah, atas permintaan Baim deh jadilah hal seperti ini. Oke, kita lanjut lagi deh. Gimana sih responnya Baim? Lanjut. Aku udah nggak ngerti lagi deh ya sama pergosipan duniawi yang lagi rame banget ngebahas tentang isu Mbak Paula, mantan istrinya Baim Wong, yang katanya dia itu dari sebelum menikah udah kena penyakit. Nah, ini dia Bayangin, statementnya. gimana nggak gempar satu Indonesia dengan berita ini. Isu ini tuh mencuat setelah baru-baru ini beredar surat dari pengadilan yang katanya di situ tuh tercantum bahwa Mbak Paula itu kena penyakit itu berdasarkan dari 2 saksi. Tapi menurutku belum tentu loh. Lagian juga dengan orang yang katanya punya penyakit ini, bayangin deh pas dia melahirkan anak-anaknya pun seharusnya menggunakan prosedur khusus. Tapi kan ini kayaknya enggak deh. Normal. Bisa jadi tuduhan ini tuh nggak bener ya. Karena lihat aja anak-anaknya Mbak Paula segimana lucu dan sehat-sehat gini. Aku tuh masih berharap tuduhan ini nggak bener ya. Bayangin dong, kasihan kan sama anak-anaknya. Apalagi pas kemarin Mbak Paula pulang umroh, anak-anaknya tuh sampai seperti menjauhi ibunya. Yang sabar ya Mbak Paula. Kalau Mbak Paula kena penyakit, itu kenapa si Baim itu belum metode? Kok masih sehat sampai sekarang? Baim memang laki-laki sadis itu. Bukannya riwayat penyakit orang itu nggak bisa sembarangan dipublish ya? Apa sih yang nggak bisa sama Baim? Next, ya katanya Paula juga kecewa karena hasil sidang perceraiannya sampai bocor ke publik. Nah, kemarin udah kita bahas ya, siapa yang mempublish itu? Ini di konten ini nih, kemarin gua live teman-teman ya. Mampir aja kalian klik di bagian live ya. Respon santai Baim tentang Paula yang diduga terkena HIV sebelum menikah. Lanjut. Terus yang tanggapannya soal ini Mas Baim, soal Paula laporin hakim itu gimana Mas Baim? Di komisi yudisial. Iya, kita ngomongin premier aja. Dikit aja Mas Baim. Mas, sedikit aja Mas. Untuk Tawa apa namanya? luar biasa. Mas, ini kan ada berita yang benar-benar miring banget, enggak ini juga Mas, apa tentang Paula sendiri Mas, yang lagi hot banget di luar sana. Maaf Mas. Iya. Yang Mas Baim itu gimana Mas Baim tanggapannya? Ya, kita omongin premier aja. Santai ya, dia pengen bahas premier aja, gak mau bahas tentang Paula. Oke, kayak dirinya dah paling bener aja, padahal ada anaknya loh 2. Mulutnya pembohong. Di sini banyak banget ya yang menghujat. Tidak hujat deh. Next. Bahkan ada salah satu komentar ya, namanya akunnya Zack Raj, bilang kayak gini di komentar tersebut. Sudah Paula, sudah, insaf jadi pribadi lebih baik. Lo temenan atau saudara sama mereka paham bener netizen. Paula, coba ingatkan mantan kamu. Satrio sudah meninggoy karena sakit apa? Sudah cukup berbenah diri dah. Zack ya. Oke, kita lihat Zanzabella mengomentari apa pada akun Zack tersebut. Kelelakian lu patut diragukan. Kenapa? Karena lu menyerang wanita yang sedang mengalami penderitaan dalam hidupnya, yaitu perceraian. Paula, dia katain seperti ini. Kalau kalian cerdas, kalian lihat aja gengnya si Baim Wong ini kayak gimana. NM, Jack Ras, ya kan? Nyerang begitu, nyerang si Paula gitu. Tujuannya apa? Kalau misalnya dikatakan Paula ini punya penyakit yang menular, udah pasti Baim Wong dan anak-anaknya kena, apalagi penyakitnya itu, gitu loh, ya. Kalau dibilang selingkuh yang bagaimana? Buktinya apa? Ayo, kalau lu berani keluar-keluar menunjukkan seolah-olah Paula selingkuh, tunjukkan juga lah buktinya. Yang beredar itu kan keintiman lu dengan si NM, dan juga di belakang layar nggak tahu dengan siapa lagi kan. Jadi artinya yang lebih higienis menurut gua ya Paula dibandingkan lu gitu loh. Kalau misalnya cara-cara seperti itu untuk memenangkan hak donah atau hak asuh anak, rasanya itu juga kecil. Masa laki-laki lawan perempuan kayak gitu? Apalagi lingkarannya nih, lingkaran apa nih? Penari latar. Jack Ras ini mulutnya lemesnya ngalah-ngalahin Mail atau enggak? Dan siapakah Zack itu? Mungkin komentar aja deh yang jelasin. Zack Raj, Nikmir, dan Baim satu komplotan ya. Zack ini adalah temannya Nikmir dan Baim ya. Padahal Zack yang ngenalin Paula sama Baim.
Kalau emang sakit ngapain dikenalin? Malah aku mikir dari kalimat Zack kenapa jadi mantan Paula. Kalau bener ya isunya, ya karena Paula tahu mantannya gimana, makanya diputusin. Digoreng sama Zack hanya karena mantannya. Kasih contoh, lu pacarin nih, lu nggak tahu masa lalu mantan lu. Nah ternyata lu tahu mantan lu begitu ternyata. Terus lu putus, nikah lalu sama si Ono. Pacarnya temanku nuduh lu begitu ama mantan pacar sebelumnya karena mantan pacar lu begitu, kan lucu. Oke, kita tampilin Nasya. Yang mana sih wajahnya Zack? Jadi Zack itu mantannya si Paula. Ini dia Zack ya. Si Jack Ross laki-laki berotot yang ngelawannya perempuan. Dia ini kan ngebilang Paula ini tertular. Artinya lu itu menuduh kalau Paula ini berzina sama mantannya. Atau gimana? Kalau gue jadi Paula dan pengacaranya, ini si Jack Ross ini gue tuntut. Karena tertular itu melalui apa? Melalui liur dan hubungan intim kan? Berarti lu tuduh gitu maksudnya. Lu punya bukti. Inilah yang gue bilang, hati-hati kalau ngomong kalian, jangan nuduh-nuduh. Terus bicarain Paula itu sebelum nikah sama Baim Wong, dia itu pergaulan bebas. Emangnya pergaulan kalian pergaulan yang bagaimana, Jack? Banyak gaya kau. Kenapa gue selalu nyerang dia? Karena kayak gue jijik banget sama laki-laki, yang dia tuh nyerangnya perempuan gitu. Tapi gaya lu laki-laki, kecuali gaya-gaya lu tuh pakai konde gitu kan? Gitu, iya. Jadi udah deh stop, karena nggak ada satu manusia pun yang percaya kalau Paula sebrutal itu, ya, nggak kayak kalian. Tapi di sini kenapa ada fotonya Nikita Mirzani? Saya tahu kamu dendam ya Zanzawela sama Diki. Bisa-bisa ya gitu, konsepnya itu masuk ya. Netizen bilang kayak gini akhirnya ya komentarnya. Geng-jengir mah mulutnya sama semua, nggak heran. Kan ada foto Zack tanpa Niki. Kenapa dipajangnya foto ini? Ya biar nyerang Niki juga. Tujuannya buat itu sih. Oke, kita lihat dari sisi dokter deh ya. Itu bukan aib. Jadi orang positif HIV nggak seharusnya dibully atau disudutkan, apalagi berdasarkan tuduhan yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Kalau ada orang positif HIV kemudian punya pasangan, ini yang harus diperhatikan terkait pasangan anak maupun calon anak. Dia bisa menular ke pasangan jika melakukan hubungan seksual tanpa proteksi maupun pencegahan lain. Lalu, apakah orang positif bisa memiliki keturunan tanpa menularkan ke pasangan maupun ke bayinya? Bisa, syaratnya adalah dengan terus melakukan pengobatan tanpa jeda dalam pemantauan dokter, serta promil ketat dengan pendampingan dokter. Pertama, orang positif ini harus terus mengonsumsi obatnya agar jumlah virus dalam dirinya itu ditekan sampai jumlah yang sangat minim, sehingga menurunkan potensi penularan ke pasangan maupun bayinya. Kedua, pasangan yang belum tertular ini harus mengonsumsi obat pencegahan. Jadi, obat pencegah HIV itu ada 2 jenis, diperuntukkan bagi orang-orang yang berisiko tinggi terpapar HIV. Ada PrEP atau Pre-Exposure Prophylaxis dan PEP atau Post-Exposure Prophylaxis. PrEP ini diminum rutin setiap hari selama resiko terpapar HIV itu masih ada. Sedangkan PEP ini sifatnya emergensi, hampir sama kayak pil kontrasepsi darurat. Karena harus diminum segera setelah melakukan hubungan seksual berisiko. Bedanya, kalau pil kontrasepsi darurat diminum 1 kali aja dalam rentang waktu 72 jam, sedangkan PEP ini nggak cuma 1 kali, tapi lanjut sampai 30 hari ke depan. Terakhir, pastikan selama proses kehamilan, anak lahir, dan menyusui itu selalu dalam pendampingan dokter. Nah, ini ya dari statement dokter. Jadi itu sekarang ya intinya sih udah bisa lah mulai dia atasin. Kalau dulu bahkan ya cara penularannya itu beredarnya itu cuma salaman tangan itu bisa nular ya. Kalau zaman dulu ya sampai segitunya, makanya dulu kalau ada yang terkena penyakit 3 huruf tersebut itu dijauhi teman-teman ya. Kita lihat komentarnya. Baim sadar gak sih dengan dia nyebarin isu ini anak-anak mereka akan dijauhi oleh teman-temannya di sekolah? Kayaknya sih nggak sadar ya. Realistis aja lebih pas mau lahirin. Masa pihak RS tidak melakukan prosedur yang semestinya, membiarkan Baim tanpa APD kalau mau fitnah yang masuk bener ya. Tadi kita lihat ya dia cara melahirkannya ya masih normal ya. Apakah ini hanya hoak? Ya sebenarnya hoak ya, kasihan banget ya Paula udah dituduh, difitnah segala macam dah. Yaudah guys, kita lihat aja perkembangannya gimana tentang Paula ini, isunya kayak gimana. Saya di sini balik lagi, saya tidak membela Baim, tidak membela si ya semua ini terjadi atas reaction saya tanpa skrip. Izinkan saya undur diri dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video, jangan lupa subscribe. Bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.